Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang baru terhubung dengan kajian kita di sore hari ini, setiap pekanan kita bertemu, kita membahas khusus tentang kelas Al-Quran dan turunan-turunannya melalui ilmu-ilmu Al-Quran. Bagian pertama kita tamatkan dulu bagaimana cara cepat menghafal Quran. Setelah kita bisa menghafal Qurannya, baru kita pelajari ilmu Qurannya. Sehingga hafalan itu bisa sejalan dengan ilmunya. Jelas ya? Setelah itu nanti baru kita pelajari hadisnya. Saya sudah siapkan insya Allah satu bagan yang bisa mempelajari cepat ilmu hadis. Nanti saya coba cetak bukunya, ada bagannya, saya tinggal tutup beberapa bagian, nanti pembelajaran beberapa semester di kampus, kita coba hadirkan dalam 1-2 jam pertemuan insya Allah. Jelas ya? Tayyib. Kita mulai dengan ini dulu. Pembahasan sekarang adalah bagaimana cara menghadirkan motivasi-motivasi dalam diri agar bisa cepat menghafal Al-Quran. Pertemuan lalu telah kita bahas 2 bagian. Masih ingat? Satu apa? Ikhlas. Yang kedua apa? Serius atau sungguh-sungguh. Ingat betul pesan saya ini ya, teman-teman. Ingat. Yang paling penting dalam menghafal Quran, untuk menentukan cepat tidaknya kita menghafal, itu tidak pada metodenya. Metode itu sebagai pendukung saja. Yang paling penting adalah pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin Anda membangun hubungan kedekatan dengan Allah, semakin cepat Al-Quran bisa Anda raih dalam kehidupan. Karena itu sekarang kita coba pelajari bagaimana Al-Quran membimbing kita untuk memperbaiki keadaan diri kita supaya lebih dekat dengan Allah, yang dengan itu diinginkan kita cepat mendapatkan Al-Quran. Ya. 1, kita diminta ikhlaskan niat. 2, kita diminta serius. Dan sekarang pembahasan ketiga adalah tentang sabar. Sabar. Kalau masih ada waktu kita bahas dengan yang keempat, yaitu yakin. Sabar dan yakin. Saya boleh hapus ini? Boleh, alhamdulillah. Musibah. Bala fitnah untuk Anda. Bismillah. Baik. Sabar. Saya turunkan dulu dalilnya. Anda boleh mencatat beberapa turunan ini, karena tidak semua nanti akan ada di buku. Ini fungsi taklim kita. Kalau semua ada di buku, untuk apa kita bahas lagi, kan? Sekarang, saya turunkan dulu 1, Quran surah kedua, ayat 155, sampai dengan 156. Ini. Kemudian kita korelasikan dengan Al-Quran. Kita turunkan dulu fungsi sabar. 2, Quran surah kedua, ayat 153, paling kanan sebelah bawah. Baru kita kaitkan kemudian dengan penghafal Quran. Quran surah ke-13. Kita akan ambil ayat 23 sampai ayat 24. Saya kotaki ini. Ini bisa juga nanti melibatkan semua keluarga. Di Quran surah ke-52 ayat 21. Saya kotaki ini. Teknisnya nanti bisa diatur di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat At-Tirmidzi. Nomor hadis 2915. Jadi kita bacakan. Apa hubungan dengan penghafal Quran dan motivasi kita untuk menghafalkannya? Maka ada pada yang kelima di Quran, surah ke-35 Fatir, ayat 32 sampai 33. Saya bulanti yang ayat 33, saya berikan kotak yang ini. Dari semua korelasi ini, lahirlah kemudian tema kita tentang sabar dalam menghafal Al-Quran. Tahan sampai sini, kita mulai penjelasannya pelan-pelan. Bismillah. Saya mohon izin untuk menyampaikan dengan lebih lambat sehingga suara saya bisa didengar dengan baik dan mudah untuk dipahami. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bagian pertama. Teman-teman sekalian, sudah fitrah dalam kehidupan bahwa setiap yang hidup itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani aktivitas dalam kehidupan. Setiap kita pasti akan beraktivitas. Tidak ada yang hidup yang tidak beraktivitas. Sepakat sampai sini?
Sudah, itu dalilnya sudah cukup, tidak hanya dengan nakli, dengan dalil dari Al-Quran atau Sunnah, dengan akal pun bisa kita pahami. Dua, orang yang cenderung beraktivitas, maka akan menghadapi tantangan-tantangan dalam aktivitasnya. Dalam bahasa Quran disebut dengan ujian sifatnya. Baik, Anda yang belajar, tentu tantangannya mesti menghafal. Ujian Anda menghafal. Ujian Anda kemudian belajar. Ujian Anda mesti beli perangkat pelajaran. Demikian Anda yang bekerja, Anda yang menikah, Anda yang berkeluarga. Semua orang yang hidup beraktivitas pasti dihadapkan pada ujian. Turunlah Quran, surah kedua ayat 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءِ. Setiap kalian yang hidup akan diuji dengan berbagai persoalan kehidupan. Bukan ingin menjadikan hidup kalian penuh dengan persoalan, tapi ingin meningkatkan kualitas dalam kehidupan. Perhatikan cara memahaminya. Kalau Anda sedang punya masalah dalam kehidupan, bahasa Al-Qurannya, kata Allah, saya turunkan masalah ini, bukan ingin membuat kehidupan Anda bermasalah, bukan. Tapi untuk meningkatkan kualitas kehidupan Anda. Sebab kalau tidak diuji, hidup Anda gak akan berkualitas. Bukankah anak SD kalau tidak ada ujian gak akan naik SMP? Bukankah anak SMP tidak akan teruji keilmuannya kalau tidak ada ujian? Bukankah calon suami kalau tidak diuji di awalnya, tidak ada komitmen untuk pernikahannya? Jelas sampai sini? Baik, maka perhatikan baik-baik. Ketika saya uji itu, saya berikan rahasia besar untuk bisa menjalani ujian itu dengan penuh kedamaian. Bahkan nanti ada orang yang ketika dapat masalah, dia malah gembira. Umumnya orang dapat masalah gelisah, orang ini saking taunya, dia malah gembira. Apa rahasianya? Kita nanti lihat setelah menunaikan sholat Isya berjamaah. Baik, kita lanjutkan kemudian bahasan kita. Masih dalam sesi Al-Quran Sunnah Solution, dalam pembahasan buku Muslim Zaman Now, menghafal Quran dalam 30 hari. Pembahasan yang ketiga tentang sabar, saya teruskan. Perhatikan konsepnya. Mohon izin, kalau pembahasan ini saya coba agak rampingkan dengan cepat, supaya mudah kita ambil kesimpulan untuk kita amalkan. Baik teman-teman sekalian, tadi kita simpulkan bahwa pertama, fitrah dalam kehidupan, pasti setiap manusia yang hidup menjalani aktivitas. Sudah pasti. Dua, setiap aktivitas akan berhadapan dengan tantangan. Yang kadang diistilahkan dengan ujian untuk meningkatkan mutu kehidupan dan kualitas hidup kita. Kemudian, ada cara dalam Al-Quran, supaya saat menghadapi tantangan ujian kehidupan itu, dimanapun adanya, kita bisa menghadapinya dengan penuh rasa riang dan gembira. Bukan tenang lagi, tapi gembira. Gembira. Ada orang yang punya masalah, malah gembira. Kaidah standar kehidupan dunianya, punya masalah itu gelisah. Tapi yang ini beda, punya masalah tapi gembira. Siapa dia? Perhatikan ujung ayatnya di ayat 155 surah yang kedua Al-Baqarah. Paling kiri sebelah atas. Perhatikan, wabasyiris sabirin. Wabasyiris sabirin. Berikan kabar gembira, berikan kabar gembira pada orang-orang yang sabar. Masya Allah. Fokus teman-teman. Perhatikan sini. Ketika Anda hidup, saya bikin persamaannya, Anda menjalani kehidupan, maka Anda akan menjalani aktivitas di level manapun kehidupan Anda. Entah itu level sebagai individual kehidupannya, atau sosial, dengan masyarakat, lingkup keluarga, dan seterusnya. Maka Anda pasti beraktivitas. Setiap aktivitas persamaannya akan berhadapan dengan ujian untuk meningkatkan mutu kehidupan. Sekarang perhatikan, jika Anda ingin merasakan nyaman, tenang saat menghadapi ujian ini, berupa tantangan ini, saya tidak suka menyebut dengan hambatan, karena Allah menurunkan ujian bukan untuk menghambat hidup kita. Tapi menantang kita, di-challenge kita oleh Allah. Ayo nih, saya mau tingkatkan mutu hidup Anda, mau nggak? Saya bukan ingin hambat Anda. Kalau ingin bertahan di situ, silahkan, saya nggak akan uji. Kalau pengen terus di SD, nggak naik-naik, silahkan aja. Nggak akan dikasih ujian, terus saja di SD. Silahkan, kan? Tapi hadirkan tantangan. Ini, maka cara menghadapi ini, wabasyiris sabirin, hadapi dengan sabar. Maka orang yang bisa menghadapi ini dengan sabar, dahsyatnya, dia bukan gelisah ketika datang ujian. Hebatnya, dia malah gembira dengan datangnya ujian. Gembira. Umumnya kalau gembira itu perasaannya senang atau gelisah? Senang. Umumnya positif atau negatif? Jadi bagi orang sabar, ujian itu positif, bukan negatif.
Makanya gembira dia. Sekarang cek teman-teman sekalian. Berapa kali kegembiraan hadir ketika Allah hadirkan ujian dalam kehidupan Anda? Pernah nggak punya perasaan gembira ketika sandal Anda hilang di masjid? Pernah nggak punya perasaan gembira ketika gaji Anda telat misalnya 3 hari? Pernah nggak ibu punya perasaan gembira ketika uang belanja tertahan 1 pekan? Bisa? Ada nggak perasaan itu? Atau jangan-jangan kita banyak mengeluhnya. Padahal ketika Allah menguji, lihat persamaan Qur'annya. Mustahil Allah uji pada hamba yang tidak sanggup menjalani ujian itu. Quran surah kedua ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Perhatikan persamaannya. Makanya Anda turunkan beberapa turunan Qur'annya supaya bisa kita pelajari dan terapkan dalam kehidupan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan ujian di luar batas kemampuan yang diuji itu. Jadi kalau Anda diberikan ujian oleh Allah, itu artinya Anda mampu mengatasinya. Karena Allah tidak akan mungkin menurunkan ujian pada yang tidak mampu. Silahkan cek, mau ujian ringan, Anda mampu. Alhamdulillah. Anda ujian berat, pasti mampu. Sangat berat, Anda mampu. Jadi kalau Anda mendapatkan ujian sampai malam ini, misal, Anda punya masalah, masalahnya berat, luar biasa. Itu tandanya, cuman Anda yang mampu di sini. Yang lain tidak mampu. Makanya yang lain tidak diuji, cuman Anda. Tidak diberikan pada Adi Hidayat, tidak diberikan pada si fulan, tapi pada Anda. Karena Anda yang dianggap mampu. Allah yakin dengan Anda. Kenapa Anda tidak yakin dengan diri sendiri? Makanya ketika seseorang dipercaya oleh Allah, dia akan bahagia. Anda dipercaya oleh ustaz saja, gembiranya luar biasa. Kenapa Anda tidak gembira ketika dipercaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Anda nggak usah mengeluh. Ya Allah, kok saya? Why me? Why not? Kata Allah. Kenapa tidak? Ya? Jelas ya? Jadi ini konsepnya teman-teman sekalian. Di sekarang kalau dapat ujian, bahagia atau tidak? Luar biasa, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jangan mengeluh yang di luar. Kalau suasana dinginnya beda dengan yang di dalam. Kan? Tapi belum selesai bahasan kita. Jangan mengeluh kalau ada persoalan, cari solusinya. Bagaimana caranya bisa bahagia? Karena tidak setiap orang yang diuji bisa bahagia. Rumusnya, jadi orang sabar. Nah sekarang, saya mau turunkan dulu sebelum bahas tentang sabar. Karena ini belum dijelaskan seperti apa kita harus sabar. Ustaz, saya sabar Ustaz. Sabar. Tapi menangis gitu. Tapi tidak terlihat karena kebahagiaan dalam dirinya. Ya. Sabar pas. Sabar. Sabar, saya sabar. Oh Masya Allah. Sabar tapi merusak benda. Sabar tapi membanting pintu. Sabar tapi mecahin piring. Itu bukan sabar. Kita nanti turunkan beberapa penjelasan apa yang dimaksud dengan sabar di sini. Tapi saya simpan dulu penjelasan ini. Saya pengen turunkan dulu begini. Sekarang lihat baik-baik. Allah turunkan dulu keterangan pada kita. Kenapa Anda mesti sabar? Menjalani aktivitas ini. Apa manfaat dari sabar? Apa keutamaannya? Nanti kita kaitkan dengan Al-Quran. Baru kita bahas di akhir bagaimana cara sabar itu. Perhatikan baik-baik. Ketika Anda sabar. Dalam menghadapi tantangan kehidupan, teman-teman sekalian, maka ternyata disebutkan oleh Al-Quran, kenapa orang sabar ini begitu gembira? Karena dia tahu sabar itu bisa mendekatkan seseorang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 153. Paling kanan sebelah bawah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Perhatikan baik-baik. Kalau Anda kembalikan ke sini, wabasyiris sabirin, as-sabirin. Berikan kabar gembira pada orang-orang sabar, as-sabirin. Di ayat ini, innallaha ma'as sabirin. Sungguh Allah bersama orang-orang sabar. Ma'a di sini ma'iyah, dekat artinya. Allah dekat dengan orang-orang sabar, dekat dengan Allah. Masya Allah. Maaf. Sini. Seorang pimpinan mau dekat dengan atasan? Mau. Seorang ibu mau dekat dengan anaknya? Mau. Baik. Mohon maaf. Jamaah umumnya ingin dekat dengan panutannya, dengan ustadznya, kiainya, habibnya, dan sebagainya. Pertanyaan saya, jika dunia saja dikejar dengan kedekatannya, siapa yang tidak ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saya tanya pada Anda, boleh angkat tangan. Siapa yang tidak ingin dekat dengan Allah? Boleh angkat tangannya. Dan saya suruh pulang. Karena mustahil Anda datang ke sini kecuali Anda ingin mendekat kepada Allah. Itu yang membuat Anda hadir di sini. Saya tidak pernah mengundang Anda karena saya umum tidak kenal Anda. Dan siapa Adi Hidayat di sini? Tidak, ini rumah Allah, bukan rumah Adi Hidayat.
Siapa yang bisa meringankan langkah Anda sehingga Anda bisa menepikan aktivitas di malam hari ini? Anda bisa memilih untuk istirahat. Anda bisa memilih untuk refreshing. Kenapa Anda tinggalkan itu semua? Kalau bukan untuk mendekati Allah, mustahil ringan langkah Anda untuk ke sini. Sekarang perhatikan baik-baik. Jadi ketika Allah berikan ujian pada kita, dan diminta kita untuk sabar, ternyata Masya Allah, hadiah utama yang pertama adalah, hadiah utamanya, sabar ini ternyata akan mendekatkan Anda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika Allah turunkan ujian kepada Anda, sebetulnya bukan ingin membuat Anda bermasalah, tapi akan mendekatkan Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hei yang mau dekat, sini, saya berikan ya. Dengan itu dekat dengan saya. Dengan itu dekat dengan saya. Paham sampai sini? Kalau setiap orang diuji paham bahwa dengan ujian dia bisa lebih dekat dengan Allah, saya kira mustahil ada orang-orang yang menolak ujian itu. Mau dekat dengan Allah? Saya buat persamaan. Dekat dengan Allah sama dengan senang ujian. Ujian sama dengan masalah. Orang yang senang ingin dekat dengan Allah, berarti dia senang dengan masalah. Pertanyaan saya, siapa yang ingin punya masalah? Boleh angkat tangan? Ulang, siapa yang ingin dekat dengan Allah? Boleh angkat tangan? Masya Allah. Turun, siapa yang ingin punya masalah? Anda ini nggak konsisten. Kalau Anda ingin dekat dengan Allah, artinya Anda harus senang dengan masalah. Karena jalan menuju Allah itu dengan masalah. Kalau nggak ada masalah, bagaimana ada pahalanya? Kalau tidak ada masalah, bagaimana membangun kedekatannya? Siapa yang ingin masuk SMP, dia harus dengan melewati ujian. Siapa yang mau masuk kampus, dia harus tes dulu. Mustahil masuk kampus kalau nggak ada tes untuk mengawalinya. Jadi artinya orang yang ingin masuk ke kampus, dia sudah siap dengan ujian dan tesnya. Paham? Baik. Ingin punya masalah atau tidak? Ayo, renungkan sampai malam nanti ya. Sekarang, perhatikan sini. Saya belum sampai pada ahli Quran. Nanti ada yang paling dahsyat yang ingin saya sampaikan. Sekarang, persamaan berikutnya. Lihat. Hidup sama dengan aktivitas, aktivitas sama dengan ujian, ujian sama dengan sabar, sabar sama dengan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang hidup, yang ingin dekat dengan Allah, dia pasti akan menerima ujian. Dan dia senang dengan ujian. Fokus. Kalau dekat dengan pimpinan, akses mudah tidak? Mudah ya? Fasilitas lengkap tidak? Lengkap, Masya Allah. Perhatikan baik-baik. Kalau orang dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah? Makanya ketika ada orang dekat dengan Allah, surganya pun spesial. Saking dekatnya, semua malaikat diminta menyambut orang-orang ini di semua pintu surga. Semuanya. Dan hebatnya, orang yang lulus ini nanti ada yang bisa membawa bapaknya, membawa pasangannya, membawa keluarganya, anak cucunya, dirangkul untuk masuk ke dalam surga. Dan ketika masuk ke dalam surga, Allah perintahkan malaikat untuk menyambut mereka semua di setiap pintu surga. Saking dekatnya dengan Allah, semua malaikat diperintahkan. Perhatikan baik-baik. Quran surah 13. Ayat ke-24-nya. Kalau mau dibuka dari ayat 23, silahkan. Jannatu adnin yadkhulunaha. Ada orang-orang yang akan masuk ke dalam surga Aden. Wa man salaha min abaihim, dan dia menarik bapak-bapaknya yang saleh. Maksudnya bapak-bapaknya dia, ya, yang barangkali mohon maaf amalnya biasa-biasa tapi sering meninggalkan maksiat, tarik sama anaknya. Fokus. Wa azwajihim, pasangan-pasangannya. Nanti kita lihat amalannya apa orang ini. Jadi kalau suami narik istrinya, istri narik suaminya sepanjang tidak melakukan dosa besar. Wa dzurriyyatihim, dan anak keturunannya. Jadi ada aulad, ada dzurriyyah, itu beda. Kalau aulad, itu anak langsung. Quran surah kedua, Al-Baqarah ayat 233, paling kanan sebelah bawah. Seorang ibu menyusui anaknya, bahasanya aulad. Wal walidatu yurdi'na auladahunna. Ibu memberikan ASI pada anak yang baru dilahirkannya. Berikan ASI-nya, itu aulad namanya. Tapi kalau dzurriyyah, anak Anda punya anak lagi, punya anak lagi, punya anak lagi. Sampai kehidupan berakhir, keturunan Anda ada. Dia muslim, dia beriman pada Allah, meninggalkan dosa besar. Itu bisa dirangkul. Maksud saya, ada keluarga besar, semuanya masuk ke dalam surga. Pada saat itu Allah perintahkan malaikat sambut mereka di setiap pintu surga. Perhatikan bahasa saya belum sampaikan pada Anda apa amalan keluarga besar ini. Tapi yang mau saya sampaikan, kalimat sambutan malaikat dibuka dengan kalimat, lihat ayat 24-nya. Salamun alaikum bima sobartum. Selamat. Kalian bisa masuk surga
karena sabar saat menjalani kehidupan di dunia itu. Sabar. Ternyata sabar itu saat Allah hadirkan di dunia, lewat persoalan-persoalan di hidup, masalah itu bukan menjadikan hidup Anda bermasalah, bukan. Tapi ternyata masalah itu bisa mengantarkan Anda ke surga terbaik yang Anda bisa masuki. Siapa di antara antum yang tidak mau disambut oleh para malaikat? Siapa yang tidak ingin dekat dengan Allah? Dan ahli sabar masuk surganya spesial. Disambut semua malaikat, dikatakan salamun alaikum bima sabartum. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin. Malaikat masuk ke dalam kepada mereka menyambut di setiap pintu surga. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Selamat ya, bisa masuk ke sini tempat yang paling enak dan abadi. Kalian telah sabar saat di dunia. Jadi, perhatikan. Fokus ke sini. Apa hubungan dengan para penghafal Al-Qur'an? Jika urusan dunia saja yang bisa membuat Anda lancar dalam urusan kehidupan dunia, bisa mendekatkan Anda dengan Allah, disambut di surga, maka bagaimana dengan orang-orang yang menghafal Al-Quran? Bukankah Al-Quran firman Allah? Otomatis Anda menghafal firman-Nya, artinya Anda mencoba mendekat jauh kepada Allah dibandingkan yang lainnya. Ada orang ingin dekat dengan Allah, tapi lewat dunia, cari pekerjaan yang halal, lewat rumah tangga, lewat belajar. Yang ini mendekat kepada Allah lewat kalamnya, langsung dia hafalkan kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau aktivitas biasa saja butuh sabar, apalagi menghafal Quran. Paham maksudnya? Jadi kalau kita datang ke sini aja sabar, bekerja aja sabar, sekarang pencuri aja sabar, Pak. Pencuri bisa sabar. Saya sering ilustrasikan, ada 3 orang nih. Satu bosnya, yang kedua anak buahnya, yang ketiga anak baru nyuri. Sedang praktek. Tiba-tiba yang baru sedang diuji, nyuri motor. Begitu mau nyuri agak kesulitan. Bos, susah. Kata bosnya, sabar, terusin, sabar. Orang nonton bola bisa sabar. Nunggu sampai malam. Wah, MU nih, MU lawan Sevilla. Masya Allah. Padahal 0-0. Coba cek, saya nggak nonton, nggak ada kerjaan. Walaupun saya tahu hasilnya. Madrid menang 3-1 lawan PSG kemarin. Kira-kira Neymar yang mau masukin, ternyata bukan. Masya Allah, pertama PSG 1-0, dibalas kemudian oleh Ronaldo. Penalti sih, bolanya agak ngangkat dikit, agak aneh juga tuh. Belum lihat udah ngangkat ya. Saya tahu tapi saya nggak nonton, nggak ada kerjaan beneran. Kedua pakai dengkul ya, ketiga kemudian Marcelo ya operan kemudian dari kiri, set diterima langsung tembak. Apa saya? Tapi saya tidak nonton, nggak ada kerjaan. Nggak ada kerjaan, ngabisin waktu di situ. Kenapa? Anda bisa sabar nonton bola, kenapa Anda nggak bisa sabar dengan tahajud? Orang maksiat bisa sabar, kenapa Anda taat tidak bisa sabar? Dan kesabaran tertinggi adalah kesabaran saat menghafal firman Allah Subhanahu wa taala. Karena Anda langsung berhadapan dengan Sang Pencipta di situ. Menghafal firman-Nya. Kalau urusan untuk dunia bisa sabar, kenapa urusan untuk firman Allah kita tidak bisa sabar? Makanya orang-orang yang sabar dari penghafal Quran diberikan ayat spesial di dalamnya. Perhatikan baik-baik. Buka Quran surah 13 tadi, ayat 23 sampai 24. Tinggalkan bolanya. PSG menang, menangis. 3-1. Tapi Persija menang kemarin dia 3-0. Baik. Alhamdulillah. Persija itu mana ya? Jakarta ya? Ah, Jakarta. Alhamdulillah. Gubernurnya siapa? Ah, alhamdulillah. Halo? Sudah di sini. Sini sudah. Di sana ada Real Madrid, di sini ada Real Masjid. Di sana ada best player, di sini ada best prayer. Di sana main, sini sholat. Di sana Madrid, sini masjid. Kita ada tawaran, siapa yang mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Sekarang perhatikan. Quran surah ke-13 ayat 23. Lihat ayatnya. Bukankah di situ disebutkan jannatu adnin yadkhuluna? Ada orang-orang yang masuk surga Aden. Masya Allah. Indah sekali. Jannatu adnin Masya Allah. Yadkhuluna. Dah? Sekarang buka Quran surah ke-35 Fatir ayat 32 sampai 33. Anda lihat ayat 33-nya yang saya bulat ini sebelah kiri paling atas. Ini. Ada? Sudah? Coba lihat ayat 33-nya langsung dulu, langsung. Di ayat 2 Quran surah 13 ayat 23 disebut jannatu adnin yadkhulunaha.
Di Quran surah 35 Fatir ayat 33, kalimat yang sama, jannatu adnin yadkhulunaha. Ada? Perhatikan, kalimatnya sama persis, sama persis. Jadi kalau kita ingin turunkan kalimatnya, di Quran surah 13 ayat 23 Allah menyampaikan, ada keluarga besar yang masuk ke dalam surga, disambut oleh para malaikat. Surganya surga Aden dan indah sekali. Siapa di antara keluarga besar itu? Ditafsirkan di Quran surah 35 ayat 33. Jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir. Ada orang-orang yang masuk surga Aden sekeluarga besar, tapi bukan kalangan biasa. Bukan kalangan biasa. Karena keluarga besar ini akan dipimpin oleh orang-orang yang dihiasi dengan perhiasan yang luar biasa. Yuhallawna fiha min asawir. Masya Allah. Maaf teman-teman. Dia menggunakan gelang-gelang yang sangat indah. Bahkan kemudian terpancar seperti mutiara. Walibasuhum fiha harir. Pakaiannya sutra begitu gemilang. Ditafsirkanlah kemudian di At-Tirmidzi, nomor hadis 2915. Siapa orang ini? Ternyata ahli Al-Quran. Yang saat di dunia dia sabar menghafal Al-Quran. Dia begitu sabar. Allahu Akbar. Di akhirat nanti, orang ini bisa membawa keluarganya untuk masuk ke dalam surga. Perhatikan cara masuknya. Begitu dia mau masuk surga, kemudian difirmankan kepadanya. Qurannya bicara, Allahumma halli. Ya Allah, mohon hiasi. Dari ayat tadi, yuhallawna fiha, kata Qurannya Allahumma halli. Ya Allah, hiasi penghafal Quran, bedakan dengan yang bukan penghafal. Fayulbasu ilaihi tajul karamah. Maka dipakaikan di kepalanya mahkota kehormatan. Saat dipakaikan itu dipanggil kedua orang tuanya. Kembali ke Quran surah 13 ayat 23. Wa man salaha min abaihim. Bapak ibunya yang soleh dipanggil. Yang tidak bermaksiat, yang tidak melakukan dosa besar. Sepanjang dia ada iman dalam dirinya. Perhatikan, fadilah penghafal Quran dengan izin Allah, Quran memberikan syafaat pada dirinya. Dipanggil orang tuanya, diperintahkan untuk diberikan mahkota berbeda, anaknya penghafal Quran diminta memakaikan mahkota itu di kepala kedua orang tuanya. Kata Nabi, cahayanya lebih terang dibandingkan dengan cahaya mentari yang masuk ke dalam rumah kita. Perhatikan, ada anak penghafal Quran. Dan hafalnya luar biasa. Begitu di akhirat sebelum masuk surga dipanggil. Berikan mahkota di kepalanya, panggil orang tuanya. Setelah itu, hei, pakaikan mahkota ini di kepala kedua orang tuamu. Orang tua mana yang tak bangga pada saat itu diumumkan di semua makhluk alam semesta. Pertanyaan saya, apa yang sudah Anda siapkan untuk pertemuan di hari nanti? Makanya wajar, saya tuh sering kali merenung. Mungkin ini rahasianya ya Allah. Anak-anak Palestina, kemudian mereka cepat kembali kepadamu. Wafat, anak-anak Syria. Karena mungkin dari kecilnya sudah jadi ahli Quran. Hafal Quran, rata-rata 30 juz. Yang sedikit 15 juz, 12 juz. Mungkin Allah sayang dengan mereka, cepat pulang kamu. Sesuai dengan ajalnya. Ini di alam kubur lebih enak. Di akhirat lebih bagus. Kan saya sering katakan pada Anda, canda anak kecil para penghafal Quran. Di Palestina sekitarannya, itu kalau sudah 30 juz, dia candai temannya. Nanti kalau saya sudah di atas, kamu di bawah saya dadahin ya. Anda ada di mana? Duhai teman-teman yang banyak mengejar dunia. Tidak salah. Tapi pernahkah dunia itu Anda gunakan untuk meraih kemuliaan akhirat Anda? Ini poinnya. Dan Allah sudah tawarkan. Saya katakan bukan cerita. Tapi tawaran Anda supaya masuk di dalamnya. Dan ketika diberikan mahkota itu, kata Qurannya Allahumma zid. Ya Allah tambahkan pada penghafal, bedakan dengan yang bukan penghafal. Bedakan dengan fasilitator. Fayulbasu ilaihi libasal karamah. Maka dipakaikan di badannya, tubuhnya, pakaian kehormatan. Bahasa Qurannya, walibasuhum fiha harir. Dia menggunakan baju sutra yang sangat indah. Jubahnya jubah kehormatan, pakaiannya pakaian kehormatan. Lalu difirmankan oleh Allah, waqar. Ayo baca, ayo naik ke surga yang paling tinggi. Fa inna akhiru qiraatika akhiru manzinatika. Akhir bacaan Quranmu yang biasa engkau bacakan di dunia, itulah tempat tinggalmu. Jadi begitu dia baca, naik. Semakin naik, beda levelnya. Semakin naik, bertampak keindahannya. Dia ada level naik. Dan bacaannya pun tartil. Karena ketika dilihat indah. Gak mau lepas dari situ. Cuman ketika dia baca, dari awal ya, gak bisa dibalik. Ya Allah dari Anas bisa enggak? Gak bisa. Dari awal. Dia begitu naik. Akhir bacaan begitu berakhir, disitulah tempat tinggal yang tertinggi. Dan hebatnya, dia gandeng bapak ibunya. Kalau dia suami gandeng istrinya. Kalau dia istri gandeng suaminya. Dan dia gandeng keturunan-keturunannya. Sekarang pertanyaannya, ada tawaran dari Allah untuk memasukkan Anda satu keluarga besar ke situ. Hadiahnya besar. Kalau hadiahnya cuma power bank, barangkali nggak terlalu sabar Anda. Tapi ini surga, chestnya mesti kuat. Karena itu jangan salah ketika Allah tawarkan kita untuk menghafal. Anda mesti sabar di dalamnya. Karena ujian penghafal Quran lebih banyak dibanding yang lain.
Ada ujian kita pesimis, ada tiba-tiba malas, ada tiba-tiba nggak ada waktu. Ingat baik-baik, ketika Anda menghadapi tantangan seperti itu, bayangkan ayat-ayat surganya. Begitu menghafal, Al-Baqarah 282, panjang. Baru dilihat udah panjang. Ya Allah. Bismillah. Ibu saya ya Allah. Saya ingin menghafal untuk ibu saya. Untuk saya ya Allah. Saya ingin surga ya Allah. Berikan kemudahan. Bismillah. Sabar. Bismillah. Sabar. Sabar. Kuatkan jiwa. Panjang ya Allah. Bisa. Tapi Anda lebih kuat. Paham ya? Jadi ketika Anda merasakan hal-hal demikian, kembalikan pada suasana tadi. Sabar, sabar, sabar. Apa itu sabar? Sabar itu bukan menerima apa adanya. Sabar itu menerima ketentuan Allah dengan berikhtiar maksimal menyelesaikannya. Menerima ketentuan Allah. Saya ulang. Menerima ketentuan Allah dengan berikhtiar maksimal menyelesaikannya. Jadi begitu Anda misalnya, maaf, ada teman Anda menghafal 10 ayat dalam 2 menit. Anda sudah 2 jam, gak hafal-hafal. Sabar. Terima dulu. Oh, mungkin Allah ingin berikan yang terbaik bagi saya. Ingat pertemuan yang lalu. Mungkin Allah ingin berikan pahalanya lebih dari saya. Supaya melancarkan lisan saya. Bismillah. Dan Anda jangan diam. Selesaikan masalah itu. Kenapa saya tidak bisa cepat? Bismillah. Saya cek lagi. Apa ada yang keliru nggak dari makanan saya? Ada yang keliru nggak dari niat saya? Bismillah. Perbaiki lagi, perbaiki lagi. Ketika Anda sudah bisa mengatasi itu, kadang-kadang Allah uji Anda di 1 halaman 2 hari. Tapi nanti Anda bisa dapatkan 10 halaman cuma dalam 30 menit. Bisa terjadi. Silahkan kalau nggak percaya. Anda mulai menghafal ya. Nanti Anda temukan sulit-sulit di awal tuh. Ada 1 halaman, 10 hari nggak selesai-selesai. Tapi nanti Anda akan lihat. Begitu Anda sabar melewati itu, Anda akan dapatkan hal yang luar biasa. Tiba-tiba bisa terjadi 100 halaman, 10 menit. Masya Allah. Jangan ketawa dulu, cobain. Kalau Anda nggak percaya silahkan. Bedakan rasanya, rasakan bedanya, dan pasti terasa bedanya. Akan lain. Cek kalau nggak percaya. Allahu Akbar. Sabar. Jelas ya? Jadi inilah esensinya sabar ketika kita menghafal Al-Quran. Teman-teman sekalian, ketika Anda menghafal, ingat, ada kesulitan, sabar atasi itu. Terima dulu, jangan mengeluh. Jangan ada keluar kata-kata yang membuat kita berlepas diri dari itu. Kok susah ya? Kok panjang ya? Kok nggak seperti yang disampaikan Ustadz ya? Katanya cepat, tapi kok cepat lupa. Kan? Katanya cepat, tapi kok cepat sulit untuk mendapatinya. Itulah macam-macam. Itu buang jauh-jauh. Bismillah, sabar, sabar, surga ya Allah. Ya Allah, bapak saya ya Allah, anak saya ya Allah, ibu saya ya Allah. Hadirkan itu. Tapi ini bukan paksaan. Karena turunlah kemudian Quran surah 52 ayat 21. At-Tur. Paling kiri sebelah atas. Perhatikan tawaran Quran ini. Indah tanpa memaksa. Tapi menyentuh ke dalam hati. Ingat, sesuatu yang menyentuh ke dalam hati, maka Anda dapatkan sepenuhnya. Sentuhlah dia tepat di hatimu, maka engkau bisa miliki dia selamanya. Jadi lihat, ada bahasa Quran menyentuh ke dalam hati kita, maka Allah menyentuh kedalaman diri kita untuk bisa meraihnya. Perhatikan baik-baik. Walladzina amanu. Dan para orang tua yang beriman itu sudah pasti beramal saleh. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Lalu dia menyiapkan anak cucunya untuk mengikuti amalannya dengan imannya. Lihat, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Ini ayat umum. Kami akan mulhaqkan. Mulhaq itu berdempetan begini, berdampingan. Kami akan sandingkan mereka berdampingan, dempet. Jadi kalau tadi kan surganya aja. Sekarang bagaimana cara masuk surganya? Kata Quran di ayat lain, nempel begini. Anda pernah lihat footnote kalau baca buku? Footnote kan nempel di bawah kan dengan isinya. Nah, ini mulhaq namanya. Kalau jalan berbarengan nempel gini, mulhaq. Ada orang masuk surga, keluarga besar, mulhaq, nempel begini. Masya Allah, bergandengan nempel. Suami, istri, bapak, ibu, yang lain nonton. Assalamualaikum. Masuk. Dan apakah Anda termasuk di dalamnya? Mulhaq. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Tapi tidak sampai sini. Tawarannya, wa ma alatsnahum min amalihim min syai'. Kata Allah, kami enggak akan sia-siakan. Kalau ada di antara ibu dan anak atau keluarga itu ingin memulai amalan itu. Kalau dalam konteks menghafal Quran, misal orang tuanya menyekolahkan anaknya ke tempat hafalan Quran. Maka setiap anak belajar mengantarkan pahala untuk orang tuanya. Dicatat itu. Sambil orang tuanya menghafal, anak menghafal, orang tua menghafal. Apa yang sekedar kesanggupan kita? Kesanggupan kita itu yang kita maksimalkan. Atau sebaliknya, ada orang tua untuk anak, ada anak untuk orang tua. Misal, orang tua telah meninggal dunia.
Ada bekal yang diberikan. Maka dia berusaha menghafalkannya sambil berdoa, ya Allah muliakan ayah ibu saya, ya Allah. Saya berusaha menghafal Quran, ya Allah. Untuk memuliakan ayah dan ibu saya dengan izinmu, ya Rabb. Engkau yang firmankan dalam Quran, kalau penghafal Quran bisa menggandeng bapak ibunya. Maka saya berusaha untuk menghafal, untuk menggandeng ayah saya, ya Rabb. Saya nggak bisa menggandengi dalam kehidupan dunia. Setidaknya beri saya kesempatan menggandengi di akhirat nanti. Coba. Kita bisa lakukan itu. Ya, kullu mri'in bima kasaba rahin. Tapi saya nggak maksa, kata Allah. Setiap orang akan tergadai dengan usahanya. Kalau Anda ingin abaikan pesan ini, silahkan terserah Anda. Tapi satu saat Anda akan rasakan bagaimana pedihnya perpisahan yang abadi. Tapi kalau Anda ingin kerjakan itu, ini kesempatannya. Karena kalau sudah wafat di hadapan Allah, sudah nggak ada kesempatan untuk kembali. Karena itu saya ingin mengajak pada kita semua, mari kita bersabar untuk memulai membuka lembaran hidup kita. Setidaknya mulai jalani hidup kita dengan lebih baik daripada sebelumnya. Ayo, alhamdulillah. Walaupun satu ayat, bismillah. Daripada tidak sama sekali. Dan di situ dicatat ikhtiar kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada, alhamdulillah, nas yang qat'i bahwa Nabi Nuh selevel Nabi berpisah dengan anaknya. Nabi Lut berpisah dengan istrinya. Itu ditampilkan pada kita bukan untuk menjadi dongeng dan kisah yang ditontonkan, tapi jadi tuntunan supaya kita tidak menciptakan suasana itu lagi di masa depan kita. Itu pilihan bagi kita. Karena itu saya mengajak, ayo perbaiki diri kita. Ayo kita dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita semuanya insyaallah.